presentasi dari kelompok 7. Untuk presentasi kali ini akan membawakan materi aktualisasi Pancasila sebagai paradigma kehidupan bangsa Indonesia di lingkungan kampus. Di sini saya bersama rekan saya, yang pertama ada Sandrina Septiana Rizkia dengan NIM 54014222030. Yang kedua ada Rizky Ilham Fazila dengan NIM 52134222038. Yang ketiga ada Igede Bagus Jayendra dengan NIM 53114222096. Yang keempat ada Afif Danang Fadila dengan NIM 52114221116. Yang kelima ada Muhammad Farel Eka Putra dengan NIM 53024221039. Yang keenam ada Jevanka Anandifa Wasal Fauzi dengan NIM 53114221111. Yang ketujuh ada Fuadi Salim dengan NIM 53114221123. Yang kedelapan ada Krisna Arya Bagaskara dengan NIM 53114221141. Yang kesembilan ada Satrio Wahyu W dengan NIM 53024220046. Dan yang terakhir ada Nanda Willy Atmaja. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi pemaparan materi. Untuk materi mengenai apa itu aktualisasi akan disampaikan oleh Sandrina. Kepada Sandrina dipersilahkan. Terima kasih. Yang pertama saya akan membacakan apa itu aktualisasi. Aktualisasi berasal dari kata aktual yang berarti betul-betul ada, terjadi dan sesungguhnya hakikatnya. Dalam hal ini adalah bagaimana nilai Pancasila itu benar-benar dapat tercermin dalam sikap dan perilaku dari seluruh warga negara. Mulai dari aparatur dan pimpinan nasional sampai kepada rakyat biasa. Next. Aktualisasi Pancasila adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila benar-benar dapat tercermin dari sikap dan perilaku seluruh warga negara, mulai dari aparatur dan pimpinan nasional sampai kepada rakyat biasa. Nilai-nilai Pancasila yang bersumber pada hakikat Pancasila adalah bersifat universal, tetap dan tak berubah. Nilai-nilai tersebut dapat dijabarkan dalam setiap aspek dalam penyelenggaraan negara dan dalam wujud norma-norma, baik norma hukum kenegaraan maupun norma-norma moral yang harus dilaksanakan dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky. Terima kasih. Kemudian ada dua macam aktualisasi Pancasila. Yang pertama yaitu aktualisasi objektif dan yang kedua adalah aktualisasi subjektif. Next. Oke, yang pertama aktualisasi Pancasila yang objektif. Aktualisasi Pancasila yang objektif adalah aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara, antara lain legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Selain itu juga meliputi bidang-bidang aktualisasi lainnya seperti politik, ekonomi, hukum, terutama dalam penjabaran ke dalam undang-undang, garis-garis besar haluan negara, Hankam, dan pendidikan maupun bidang kenegaraan lainnya. Lalu yang kedua, aktualisasi Pancasila secara subjektif, yaitu aktualisasi Pancasila pada setiap individu, terutama dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Pengertian paradigma. Paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan teoritis yang umum atau merupakan suatu sumber nilai, sehingga merupakan suatu sumber hukum. Metode serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Oke. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Igede. Sekarang kita masuk ke peran Pancasila sebagai paradigma dalam berbagai bidang pembangunan. Yang pertama, Pancasila sebagai paradigma pengembangan iptek, lalu yang kedua adalah Pancasila sebagai paradigma pembangunan Polexos Hankam,
ketiga, Pancasila sebagai paradigma pengembangan bidang politik. Yang keempat, Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi. Yang kelima, Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial budaya. Yang keenam, Pancasila sebagai paradigma pengembangan Hankam. Dan yang ketujuh, Pancasila sebagai paradigma pengembangan kehidupan beragama. Next. Pancasila sebagai paradigma pengembangan IPTEK. Tujuan yang esensial dari IPTEK adalah demi kesejahteraan umat manusia, sehingga IPTEK pada hakikatnya tidak bebas nilai, namun terikat oleh nilai. Dalam masalah ini, Pancasila telah memberikan dasar nilai-nilai bagi pengembangan IPTEK demi kesejahteraan hidup manusia. Pengembangan IPTEK sebagai hasil budaya manusia harus didasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan adil dan beradab. Pancasila yang sila-silanya merupakan satu kesatuan yang sistematis haruslah menjadi sistem etika dalam pengembangan IPTEK. Lanjut. Pancasila sebagai paradigma pembangunan Poleks Sosbud Hankam. Dalam bidang kenegaraan, penjabaran pembangunan dituangkan dalam GBHN yang dirinci dalam bidang operasional serta target pencapaiannya. Hakikat manusia adalah monopluralis yang artinya meliputi berbagai unsur yaitu rohani jasmani, individu makhluk sosial, serta sebagai pribadi makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hakikat manusia merupakan sumber nilai bagi pengembangan Poleks Sosbud Hankam. Pembangunan hakikatnya membangun manusia secara lengkap, secara utuh meliputi seluruh unsur hakikat manusia, monopluralis, atau dengan kata lain membangun martabat manusia. Pancasila sebagai paradigma pengembangan bidang politik. Pengembangan dan pembangunan bidang politik harus mendasarkan pada tuntutan hak dasar kemanusiaan yang di dalam istilah ilmu hukum dan kenegaraan disebut hak asasi manusia. Maka, pengembangan politik negara, terutama dalam proses reformasi dewasa ini, harus mendasarkan pada moralitas sebagaimana tertuang dalam sila-sila Pancasila. Sehingga, praktek-praktek politik yang menghalalkan segala cara dengan memfitnah, memprovokasi, atau menghasut rakyat yang tidak berdosa untuk diadu domba harus segera diakhiri. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan rekan saya mendapat bagian ini. Ya, terima kasih. Yang keempat, Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi. Dalam dunia ilmu ekonomi, boleh dikatakan jarang ditemukan pakar ekonomi yang mendasarkan pemikiran pengembangan ekonomi atas dasar moralitas, kemanusiaan, dan ketuhanan. Sehingga lazimnya pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas, dan akhirnya yang kuatlah yang menang. Hal ini sebagai implikasi dari pengembangan ilmu ekonomi pada akhir abad ke-18 menumbuhkan ekonomi kapitalis. Oleh karena itu, kiranya menjadi sangat penting bahkan mendesak untuk dikembangkan sistem ekonomi yang mendasarkan pada moralitas humanistik, ekonomi yang berkemanusiaan. Perkembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja, melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh bangsa. Maka sistem ekonomi di Indonesia mendasarkan asas kekeluargaan seluruh bangsa. Next. Lima, Pancasila sebagai paradigma pengembangan hukum negara pada hakikatnya diperlukan peraturan perundang-undangan negara, baik dalam rangka mengatur ketertiban warga maupun dalam rangka melindungi PPT-nya mana ini? Pendukung pokok negara. Selanjutnya disampaikan materi oleh Farel. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai paradigma pengembangan Hankam. Pertahanan dan keamanan negara haruslah mendasarkan pada tujuan demi kepentingan rakyat sebagai warga negara. Pertahanan dan keamanan harus menjamin hak dasar, persamaan derajat, serta kebebasan manusia, dan pertahanan keamanan diperuntukkan demi terwujudnya keadilan dalam masyarakat. Agar negara benar-benar meletakkan pada fungsi yang sebenarnya sebagai suatu negara hukum dan bukannya suatu negara yang berdasarkan kekuasaan. Lalu selanjutnya adalah
Pancasila sebagai paradigma pengembangan kehidupan beragama. Pancasila memberikan nilai-nilai fundamental bagi bangsa Indonesia untuk hidup secara damai dalam kehidupan beragama di negara Indonesia. Dalam pengertian ini, maka negara menegaskan dalam pokok pikiran keempat bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini berarti bahwa kehidupan dalam negara mendasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Negara memberikan kebebasan pada warga negaranya untuk memeluk agamanya dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Stefanka Anandi Fawaz Al-Fauzi. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi ada 3. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang Tridharma Perguruan Tinggi tadi yang sudah saya sebutkan. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, atau menciptakan iptek dan seni. Selanjutnya, penelitian. Penelitian merupakan kegiatan dalam upaya untuk menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, model, atau informasi baru guna memperkaya iptek dan seni. Dan terakhir, pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan iptek dalam upaya memberi sumbangan demi kemajuan masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Lalu budaya akademik. Budaya akademik merupakan nilai yang dilahirkan oleh masyarakat akademik yang bersangkutan. Pancasila merupakan nilai luhur bangsa Indonesia. Masyarakat akademik, dimanapun berada, hendaklah perkembangannya dijiwai oleh nilai budaya yang berkembang di lingkungan akademik yang bersangkutan. Suatu nilai budaya yang mendorong tumbuh dan berkembangnya sikap kerjasama, santun, mencintai kemajuan ilmu dan teknologi, serta mendorong perkembangannya sikap mencintai seni. Next. Lalu, kampus sebagai moral force. Kampus merupakan wadah kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, sekaligus merupakan tempat persemaian dan perkembangan nilai-nilai luhur. Kampus merupakan wadah perkembangan nilai-nilai moral, di mana seluruh warganya diharapkan menjunjung tinggi sikap yang menjiwai moralitas yang tinggi dan dijiwai oleh Pancasila. Kampus merupakan wadah membentuk sikap yang dapat memberikan kekuatan moral yang mendukung lahir dan berkembangnya sikap mencintai kebenaran dan keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Next. Lalu, kampus sebagai pengembangan hukum. Hal ini berarti negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Oleh karena itu, dalam rangka melakukan penataan negara untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, maka harus menegakkan supremasi hukum. Agenda reformasi yang pokok untuk segera direalisasikan adalah untuk melakukan reformasi dalam bidang hukum. Konsekuensinya, dalam mewujudkan suatu tatanan hukum yang demokratis, maka harus dilakukan pengembangan hukum positif. Untuk slide berikutnya akan dibacakan oleh Mas Krisna. Dalam penyusunan hukum positif di Indonesia, nilai Pancasila sebagai sumber materi. Konsekuensinya, hukum di Indonesia harus bersumber pada nilai hukum Tuhan sila pertama. Nilai yang terkandung pada harkat, martabat, dan kemanusiaan seperti jaminan hak dasar, hak asasi manusia pada sila kedua. Selanjutnya, nilai nasionalisme Indonesia, sila ketiga. Nilai demokrasi yang bertumbuh pada rakyat sebagai asal mula kekuasaan negara, sila keempat. Dan yang terakhir, nilai keadilan dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan, sila kelima. Next. Kampus sebagai kekuatan moral pembangunan hak asasi manusia. Dalam penegak asasi manusia tersebut, mahasiswa sebagai kekuatan moral harus bersikap objektif dan benar-benar berdasarkan kepentingan moral demi harkat dan martabat manusia. Bukan karena kepentingan politik, terutama kepentingan kekuasaan politik dan konspirasi kekuatan internasional yang ingin menghancurkan negara Indonesia. Perlu kita sadari bahwa dalam penegakan hak asasi tersebut, pelanggaran hak asasi dapat dilakukan oleh seseorang, kelompok, orang tersebut, aparat negara, penguasa negara, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ini dilanjutkan oleh
Satrio. Untuk selanjutnya, cara mengaktualisasi Pancasila sebagai paradigma kehidupan di lingkungan kampus. Yang pertama yaitu menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan. Pembelajaran yang berbasis Pancasila harus memiliki Pancasila harus menjadi fokus utama dalam pendidikan di kampus. Untuk yang kedua, menjaga kerukunan antar mahasiswa. Kampus harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi mahasiswa untuk belajar dan berkembang. Untuk yang ketiga, menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berorganisasi. Organisasi yang dibentuk kampus harus memiliki tujuan dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang bersifat menghormati perbedaan dan keragaman. Next. Untuk selanjutnya, mendorong kegiatan yang mengembangkan kepedulian sosial. Kegiatan ini bisa membantu mahasiswa untuk mengembangkan sikap kepedulian sosial yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk berikutnya, mengadakan kegiatan yang mempromosikan kegiatan keragaman budaya. Kampus harus menjadi tempat yang inklusif bagi seluruh mahasiswa, tanpa memandang latar belakang budaya atau agama. Next. Pancasila sebagai paradigma reformasi. Ketika bangsa ingin mengadakan suatu perubahan, yaitu menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya masyarakat madani yang sejahtera. Dalam kenyataannya, gerakan reformasi ini harus oleh bangsa Indonesia, yaitu dampak sosial, politik, ekonomi, terutama kemanusiaan. Next. Untuk selanjutnya bisa disampaikan oleh teman saya. Oke, reformasi adalah menata kehidupan bangsa dan negara dalam suatu sistem negara di bawah nilai-nilai Pancasila. Bukan menghancurkan dan membuarkan bangsa dan negara Indonesia. Reformasi dengan melakukan perubahan dalam berbagai bidang yang sering diteriakan dengan jargon reformasi total. Tidak mungkin melakukan perubahan terhadap sumber itu sendiri. Next. Gerakan reformasi. Sistem politik dikembangkan ke arah sistem birokratik otoritarian dan suatu sistem korporatif. Sistem ini ditandai dengan konsentrasi kekuasaan dan partisipasi di dalam pembuatan keputusan-keputusan nasional yang berada hampir seluruhnya pada tangan penguasa negara, kelompok militer, kelompok cendekiawan, dan kelompok pengusaha oligopolistik, dan bekerja sama dengan masyarakat bisnis internasional. Bisa di next. Gerakan reformasi. Awal keberhasilan gerakan reformasi tersebut ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, yang kemudian disusul dengan dilantiknya Wakil Presiden Prof. Dr. B.J. Habibie menggantikan kedudukan Presiden. Kemudian diikuti dengan pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Pemerintahan Habibie inilah yang merupakan pemerintahan transisi yang akan mengantarkan rakyat Indonesia untuk melakukan reformasi secara menyeluruh. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari materi kelompok 7. Kesimpulannya adalah Pancasila dalam kehidupan kampus dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di lingkungan kampus. Adapun contoh bentuk implementasi Pancasila dalam kehidupan kampus seperti kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan, hingga peran mahasiswa di masyarakat. Selain itu, berperan atau tidaknya kampus sebagai kekuatan moral dalam pengembangan hukum dan HAM sangat tergantung kepada terbina atau tidaknya demokrasi. Untuk itu, kesadaran yang tinggi, intelektualitas yang memadai, dan stabilitas negara yang terjamin perlu ada di lingkungan mahasiswa. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.